Insya Allah, hari ini saya akan menyampaikan hasil research saya mengenai penciptaan alam semesta dari buku Al-Quran dan Sains karya Dr. Haji Ridwan Abdullah Sani, MSI. Langit dan bumi diciptakan dari sebuah singularitas, yaitu sesuatu yang padu yang muncul dari suatu ketiadaan. Kondisi awal alam semesta diciptakan dari sesuatu yang sangat padat dengan suhu yang sangat tinggi, yang kemudian meledak secara kosmodik dan berkembang yang disebut dengan peristiwa Big Bang. Menurut teori Big Bang, alam semesta berkembang dengan sangat cepat dalam beberapa mikrodetik yang pertama. Sebuah gaya tunggal terjadi pada saat awal Big Bang dan berkembang menjadi 4 gaya yang dikenal pada masa sekarang, yakni gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya inti lemah, dan gaya inti kuat. Alam semesta berkembang dari suatu materi yang terdiri dari proton, elektron, neutron, dan beberapa larutan radiasi dengan suhu yang sangat tinggi. Ketika alam mengembang, suhu materi semakin turun sehingga membentuk banyak helium, deuterium, dan unsur ringan yang lainnya di alam semesta. Kondisi ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di jagat raya. Radiasi yang diukur oleh pesawat angkasa Cosmic Background Explorer atau COBE milik NASA juga menunjukkan kesesuaian jenis radiasi yang diperhitungkan dalam teori Big Bang. Namun sebelum itu, Al-Quran juga dapat ditafsirkan mendeskripsikan Big Bang dengan mengacu pada surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Peristiwa pemisahan langit dan bumi dari suatu keadaan yang padu terjadi dengan serta-merta atas perintah Allah, sesuai pada firman Allah surat Al-An'am ayat 73, yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar dan miliknya segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Penciptaan langit dan bumi secara keseluruhan haruslah mengikuti suatu proses yang dijadikan Allah sesuai sunatullah. Jadi, dalam hal ini, kalimat kun fayakun dalam penciptaan langit dan bumi juga berarti mengikuti proses yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu selama 6 masa sesuai dengan keterangan pada surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menitupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri dari penciptaan langit dan penciptaan bumi setelah langit terbentuk. Penciptaan bumi sendiri dilakukan secara bertahap selama 2 masa. Ini terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 9 dan ayat 12. Dan penciptaan makhluk di muka bumi selama 4 masa. Ini terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 10. Langit yang diciptakan oleh Allah dibangun dengan kekuasaannya dan diperluas secara terus-menerus sesuai keterangan pada surat Ad-Dariyat ayat 48, yang artinya, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Fakta tentang berkembangnya alam semesta tersebut dibuktikan oleh Edwin Hubble, seorang ahli astronomi Amerika yang mengumpulkan dan menginterpretasi data hasil observasi menggunakan teleskopnya pada tahun 1929. Hubble menemukan bahwa bintang dan galaksi ternyata bergerak saling menjauh dengan satu sama lain dengan menginterpretasi spektrum galaksi yang bergeser ke arah warna merah. Teori yang sesuai untuk menjelaskan kondisi ini adalah teori Big Bang. Jika kita mengamati spektrum bintang, maka panjang gelombang spektrum bintang akan bergeser semakin panjang, bergeser ke warna merah atau redshift, atau frekuensinya semakin kecil. Hal tersebut berarti bintang semakin jauh dari pengamatan. Jadi, manusia tidak akan mampu menghitung luas alam semesta karena alam semesta sangat besar dan luasnya selalu berubah. Bintang atau benda angkasa yang jaraknya terlalu jauh dari bumi tidak dapat dideteksi menggunakan instrumen pengamatan yang dibuat oleh manusia. Cukup sekian penyampaian resume dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi